Izin memperkenalkan diri, nama saya Andreas Haryara Sinaga dari kelas AK 206. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan take video untuk pengambilan nilai ujian akhir semester di mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat dulu instruksi dari ujian akhir semesternya. Nah, di soal itu diarahkan untuk membuat suatu video presentasi dari makalah tugas Statistika Ekonomi dan Bisnis yang telah saya susun. Pilih salah satu dari dua topik yang Anda bahas. Nah, jadi kan tugas statistik ekonomi dan bisnis kemarin itu disuruh untuk membuat makalah dari dua materi yang telah disampaikan oleh dosen pada saat perkuliahan berlangsung. Nah, untuk tugasnya itu sendiri, saya memilih untuk membuat makalah terkait materi pada sesi satu, yaitu ini, ukuran pemusatan data, dan dari sesi 11 analisis tren. Nah, jadi untuk video pengambilan nilai UASnya saya ambil dari makalah terkait ukuran pemusatan data yang di sesi satu, di materi dari sesi satu. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung masuk ke materinya. Pengertian dan fungsi ukuran pemusatan data. Nah, jadi ukuran pemusatan data itu adalah nilai yang menunjukkan pusat atau kecenderungan sentral dari suatu himpunan data. Nilai ini memberikan representasi yang baik tentang lokasi tengah dari data tersebut. Nah, jadi kan kalau statistik itu dia cenderung identik ya dengan data-data gitu. Jadi kita gunanya statistik itu untuk dapat mengolah data dengan lebih mudah, dengan lebih baik agar mudah dipakai ke depannya. Nah, jadi itu pemusatan data ini kayak inti dari statistik itu sendiri. Nah, jadi dalam konteks ekonomi, statistika ekonomi dan bisnis juga itu em, gimana dibilang ya, penting lah bisa dibilang untuk dunia perekonomian dan dunia bisnis gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita udah ada pemusatan data itu, bakal gampang melakukan analisis datanya. Nah, melalui analisis data tadi itu, em, bakal sangat terbantu lah untuk pengambilan keputusan yang tepat dan strategis dalam berbagai aspek bisnis seperti itu. Nah, dalam prakteknya juga, statistik itu bukan cuma dipakai untuk tujuan akademik doang gitu kan. Tapi perannya penting juga dalam kegiatan operasional perusahaan atau kayak perencanaan bisnis gitu. Pengendalian keuangan, sampai ke penilaian risiko juga bisa dipakai gitu kan. Nah, jadi dengan kita pakai analisa data-data ekonomi dan bisnis dengan cermat tadi yang udah dipakai ukuran pemusatan data ini, nah perusahaan itu terbantu banget lah, bisa dibilang terbantu banget dalam pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi peluang bisnis atau kayak mengurangi risiko gitu kan dan meningkatkan efisiensi operasional juga. Nah, dengan demikian, penerapan statistika ekonomi dan bisnis itu menjadi kunci kesuksesan dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan keberlanjutan dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis di masa sekarang. Seperti itu. Di sini juga sudah saya buat per poin gitu ya. Dalam analisis data, ukuran pemusatan membantu dalam yang pertama menyederhanakan data, yaitu menyediakan ringkasan yang mudah dipahami dan sekumpulan data yang besar. Terus yang kedua membandingkan dataset. Itu memungkinkan perbandingan antara dua atau lebih dataset yang berbeda. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pola, yaitu membantu dan mengidentifikasi pola atau tren dalam data. Nah, dalam konteks ekonomi dan bisnis, ukuran pemusatan banyak digunakan untuk menginterpretasikan data-data penting. Seperti contohnya ini ada empat saya buat. Yang pertama rata-rata gaji karyawan dalam perusahaan, lalu rata-rata penjualan harian atau bulanan, lalu harga rata-rata suatu komoditas dalam pasar, dan nilai tengah pengeluaran konsumen, dan lain. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke jenis-jenis ukuran pemusatan data. Yang pertama itu ada mean atau rata-rata hitung. Apa itu mean? Mean itu nilai rata-rata gitu kan.
Nilai rata-rata untuk populasi dan sampel adalah dua jenis nilai rata-rata yang paling umum, dikenal dengan nilai rata-rata yang sering disebut dengan mean gitu kan. Rumusnya adalah mean sama dengan jumlah seluruh data per banyaknya data. Nah, jadi em, mean itu bisa digunakan untuk ngitung rata-rata dari berbagai data gitu ya. Bisa dari data-data tunggal atau dari data yang berkelompok ataupun data yang punya frekuensi. Jadi mean itu kepake banget gitu dalam statistika ini, dalam pemusatan data untuk membantu kita menganalisis dengan lebih mudah gitu. Itulah mean. Lalu yang kedua ada median. Median itu adalah nilai yang berada di tengah sekumpulan data yang diurutkan. Dalam statistika, median, mean, dan modus sering digunakan untuk menunjukkan kecenderungan pusat data. Seperti itu. Rumusnya itu yang pertama, jika jumlah data ganjil, median sama dengan nilai di tengah setelah data diurutkan. Nah, kalau misalkan jumlah datanya genap, median sama dengan rata-rata dari dua nilai di tengah. Seperti itu. Nah, walaupun seperti itu, median ini memiliki ciri-ciri yang membuatnya menjadi ukuran yang berguna dalam beberapa situasi gitu kan. Wal- Terus median itu juga punya keunggulan terhadap nilai ekstrim atau pencilan dalam data gitu. Median mewakili nilai tengah dari data yang sebenarnya dalam kasus di mana ada beberapa nilai yang secara signifikan berbeda dari sebagian besar data. Nah, itulah perbedaan median dengan mean, di mana nilai ekstrim dapat mempengaruhi hasil secara signifikan gitu. Kita lanjutkan yang ketiga ada modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul terjadi. Nilai yang frekuensinya paling besar atau sering muncul adalah modus. Modus digunakan baik untuk tipe data numerik ataupun data kategoris. Modus tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim, seperti itu. Jenis modus atau mode ini tidak memiliki rumus yang tetap, tapi cukup dipahami dengan melihat data yang paling sering muncul, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh soalnya yang telah saya buat juga. Nah, jadi PT Indofood sukses makmur terbuka ingin menganalisis rata-rata gaji staf administrasi di 10 kantor cabang mereka di Jakarta pada tahun 2024. Data gaji dalam jumlah rupiah dari masing-masing cabang adalah sebagai berikut. Ada 5,2, lalu 5,5, lalu 5,7, lalu 5,2, lalu 6, lalu 5,5, lalu 5,7, 6,2, 5,2, dan 5,5. Nah, manajemen ingin mengetahui rata-rata atau min gaji staf administrasi, median dari data gaji, modus dari data gaji, dan interpretasi singkat hasil analisis. Nah, jawabannya itu, nah ini penyelesaiannya, min. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga, min itu adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data yang diperoleh dengan menjumlahkan semua data dan kemudian membaginya dengan jumlah data. Seperti itu. Jadi kita buat dulu seperti itu ya. 5,2 tambah 5,5 tambah 5,7 tambah 5,2 ditambah 6 tambah 5,5 tambah 5,7 tambah 0,62 6,2 tambah 5,2 tambah 5,5 itu sama dengan 55,75. Nah, jumlah data atau N itu sebanyak 10 karena ini ada 10 satuannya ya. Maka dari itu min sama dengan 55,7 per atau bagi 10. Nah, minnya berarti 5,57 juta rupiah, seperti itu. Lalu yang kedua, kita cari mediannya. Caranya, urutkan data terlebih dahulu, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kita buat aja tuh 5,2, 5,2, 5,2, 5,5, 5,5, 5,5, 5,7, 5,7, 6, 6,2. Karena jumlah data genap itu adalah 10, median adalah rata-rata dari data kelima dan data keenam. Data kelima dan keenam itu adalah 5,5 dan 5,5. Jadi, di rumus kita buat median sama dengan 5,5 tambah 5,5 per 2 sama dengan 5,5 juta rupiah. Itulah mediannya, nilai tengah ya. Lalu yang ketiga modus. Nilai yang paling nilai yang paling sering muncul adalah 5,2 sebanyak 3 kali dan 5,5 sebanyak 3 kali. Jadi, modus adalah 5,2 dan 5,5 juta rupiah, yaitu data yang bersifat bimodal. Setelah kita mendapatkan penyelesaian dari min, median, dan modus,
Kita buat juga di interpretasinya seperti apa. Nah, interpretasinya dari data gaji staf administrasi PT Indofood Sukses Makmur Terbuka, rata-rata gaji adalah 5,57 juta, 5.570.000 ya. Terus mediannya atau nilai tengahnya adalah 5.500.000. Modus menunjukkan ada dua nilai dominan, yaitu 5.200.000 dan 5.500.000. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar staf menerima gaji di kisaran tersebut, dan distribusi data cenderung simetris atau agak condong ke bawah, yaitu atau negatif skew, karena min sedikit lebih tinggi daripada median, seperti itu. Nah, itu tadi sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait ukuran pemusatan data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.